keuangan awalnya ya. Namun setelah itu ada tes untuk membaca berita lempeng gitu ya. Kan ada Lempeng, maksudnya apa tuh? berita lempeng kayak straight news gitu ya, Oh, oke dibacakan. oke. Itu kan Komputer yang hasil rekaman kita tadi. bukan bacaan berita naskah yang itu tadi. Bukan naskah. Kalau itu kan berita hasil produksi itu ada pengantar beritanya gitu. Ada spesifikasi khusus enggak tentang suara ini? Tentang suara kita ada latihan vokal juga. Oh, ada mungkin ya. latihan vokal Ada juga. semacam bagaimana mempersiapkan kita stabil ngomongnya ya. Kalau apalagi penyiar ya, dinasnya aja 5 jam ya. Iya. Siap, kawan-kawan BPC, saya Yudi Prama Agustino, reporter di Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Mau cerita di BPC, selamat mendengarkan kawan-kawan BPC dimanapun Anda berada. Saat ini kita juga bersama rekan Donald Caniago dari TV One ya. Oh, berarti mulainya sebuah membawa acara memang seperti itu. Iya, perkenalkan diri ya. Berkenalkan diri. Iya. Itu memang harus formal begitu. Iya, kalau di radio kita bahasanya memang formal. Karena ini ya, apa namanya, lembaga penyiaran publik. Iya. Bukan radio swasta. Sebentar kita setting. Itu sudah. Oke, berarti Siap. kalau untuk memulai dalam sebuah sapaan dalam apa namanya, radio, Iya. idealnya seperti apa? Ya kalau kita menyapa kan sebagai seorang announcer ya, katakanlah pembawa acara di sebuah stasiun radio ya, di RRI. Kalau untuk penyiarnya kita, kalau untuk di Studio Pro 1 itu kan lebih formal gaya kita membawakan acara ataupun menampilkan apa produk kita di RRI ya. Karena target kita memang pendengar itu yang udah usia matang, yang membutuhkan informasi seperti itu kan. Lain dengan halnya Pro 2 itu target pendengar kita kan kalangan anak muda gitu kan. Jadi style penyiarnya agak berbeda antara penyiar di Pro 1 dan di Pro 2 gitu. Dan sekarang juga ada Pro 4 yang lebih khusus ke siaran budaya. Gitu. Itu salah satu contoh bagaimana ketika broadcaster istilahnya ya, broadcaster dari radio memulai dalam sebuah program. Dan perkenalkan juga, beliau ini adalah salah satu jurnalis radio yang populer di Bukit Tinggi. Beliau yang bertugas sekarang masih di lapangan ya? Masih ya? Masih di lapangan ya, di RRI Bukit Tinggi. Namanya adalah Yudi Prama Agustino. Siap. Berarti ada nama-nama itu enggak? Apa kalau di radio itu kan ada nama kalau kita sekarang di radio harus nama asli sekarang. Kalau dulu mungkin bisa ditambahkan dengan nama-nama keren menurut kita gitu. Yudi the Cruel misalnya kan, atau Yudi the Fighter misalnya. Iya boleh lah. Macam-macam itu Ya, kan. sekarang aturannya lebih pakai nama asli gitu. Oh, nama resmi lah ya. Nama resmi ya. Bukan kalau di apa namanya, di novelis nama pena. Iya nama pena ya. Bung Yudi. Iya Bung Nona. Aduh, ini jadi saya kaku ini ketemu orang yang udah belasan tahun berada di balik mic ini, kata saya baru saja mencoba-coba kan. Ini beliau ini sudah lebih senior dari saya. Berarti kalau kita balik lagi tadi, bagaimana cara memulai sebuah istilahnya announcer? Iya penyiar lah ya, broadcasting ya di dunia radio ya. Radio. Harus begitu formal. Mungkin tergantung ini mungkin ya. Kalau kita membawakan dialog mungkin ya lebih formal lagi ya, karena kita berhubungan dengan narasumber dan kita akan menyampaikan informasi juga kepada pendengar gitu kan. Jadi lebih formal lagi mungkin saat kita berbincang, berdialog, menanyakan mungkin terkait topik apa yang kita bahas gitu kan. Oh iya ya. Artinya ya mungkin segmentasi dari pendengar juga mungkin ya. Iya. Kalau yang radio-radio yang swasta mungkin dia kan halo guys, gitu ya. Tapi kalau RRI kan lebih serius gitu ya. Iya lebih serius. Walaupun kita ada yang Pro 2 untuk jangkauannya pendengar anak muda ya, tapi stylenya nggak pakai lu gue gitu kan, atau guys gitu nggak. Tapi sama dengarnya juga pendengar juga gitu. Berarti kalau untuk di RRI sendiri patternnya itu seperti itu. Iya.
Itu formatnya dari studio pusat Iya, sampai ke daerah-daerah. menerapkan yang sama gitu. Kenapa milih jadi jurnalis radio, Bung? Karena kan jurnalis radio ini kan kalau kata sebagian kawan-kawan, itu tugas yang paling gampang. Kita cuma rekam-rekam aja sudah ke siaran gitu kan. Tapi Iya. ternyata kan tidak seperti itu. Iya, ya. tidak seperti itu. Oke, gimana? Ya mungkin tertariknya mungkin dulu waktu kuliah ya juga pernah berkecimpung di radio kampus ya, di UNP Ya, bersama Iwan Rakelta ya, anggota BPC juga ya. iya. Mantap Itu senior gitu. saya di radio kampus UKPK dulu di UNP ya. Mungkin mencintai dunia jurnalis radio mungkin awalnya cikal bakalnya dari situ. Walaupun tidak sejalan dengan jurusan kita kuliah mungkin ya. Ya. Betul. Ya itu mengalir aja waktu kita mencoba mendaftar di RRI karena kita basicnya ekonomi ya, sarjana ekonomi. Kita lebih memilih bagian keuangan awalnya ya. Namun setelah itu ada tes untuk membaca berita lempeng gitu ya. Kan Lempeng, ada maksudnya apa tuh? berita lempeng kayak straight news gitu ya, dibacakan oke. ya. Sip. Straight news dibaca, terus dilihat vokal dan juga cara membacanya gitu kan. Nah di sana diarahkan lagi untuk memilih seksi pemberitaan gitu. Berarti memang segmentednya ke pemberitaan. Ke pemberitaan Bukan awal, supaya iya. broadcaster yang apa namanya tuh? Apa istilahnya yang gemes-gemes gitu ya. Apa istilahnya? Iya. Paham juga ya. Ya jadi jurnalis radio juga banyak tantangannya ya, Ronald ya. Tidak segampang hanya rekam-rekam aja ya. Mungkin kalau dibilang kita cukup banyak juga kerjanya mengolah berita ya, Ronald ya. Seperti ini teman-teman BPC ya. Kita habis liputan dan wawancara terkait sebuah topik mungkin sekarang yang santer tentang pilkada ya, tahapan-tahapannya setelah kita kemarin melaksanakan pemungutan, penghitungan, sekarang rekap dan hasilnya juga sudah diperoleh siapa pemenang lah seperti itu ya. Dan kita tahapannya kan mengikuti seluruh tahapan tersebut. Nah, saat kita mungkin wawancara dengan narasumber itu kan diolah lagi, diketik lagi narasinya kan. Narasi terus diedit lagi insert narasumbernya yang dimasukkan ke sana. Cukup banyak juga kerja prosesnya untuk membuat sebuah naskah radio hingga direkam dan untuk layak disiarkan seperti itu. Dan kita semua loh gitu. Mungkin teman-teman yang online ketik naskah kirim ke redaksi terbit kan gitu kan. Kalau kita ada prosesnya gitu. Mungkin untuk rekaman biasanya teman-teman tuh di kantor semua rekamannya gitu karena ada studio rekaman juga ya. Ya. Jadi itu kita prosesnya cukup lama juga untuk memproduksi sebuah Oke, berita. sebentar. Ini prosesnya gini nih. Proses pencarian sebuah berita itu kan tahulah kita mencari sumber, cari data, kemudian kita olah. Nah, kalau dari apa namanya cetak atau online itu kan udah jelas tuh. Wawancara terus bikin narasi, kemudian masuk ke ruang redaksi yang memutuskan, kemudian terbit. Iya. Selesai. Iya. Nah, radio seperti apa? Nah, radio kita habis liputan ya mengambil bahan berita, kita ketik naskah dan kita produksi, ditambah lagi nanti ada insertnya gitu ya, narasumbernya yang ngomong di antara naskah kita gitu ya. Soundbitnya lah ya, kalau bahasa TV-nya ya. Setelah itu kita rekam lagi loh gitu. Dari narasi yang telah kita bikin, kita bacakan dan direkam. Nah, ini rekam sesuai bahasa gaya reporter membacakan narasi berita ya. Direkam dan dimasukkan lagi di tengah-tengah naskah itu narasumber tadi audio tadi. Nah, itu kita edit lagi, kita semua loh gitu. Belajar menulis naskah, merekam, mengedit sampai tersimpan di file kita dan siap untuk dioper ke meja redaksi gitu. Baru dibacakan si penyiar yang membacakan itu intisari berita kita. Berikut laporan dari reporter ini gitu. Berarti misalnya apa contohnya ya? Misalnya Gunung Merapi erupsi. Gunung Merapi diturunkan levelnya dari siaga menjadi waspada. Berikut liputan Yudi Prama Agustino bla 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 bla. Iya, seperti itu. Lalu disiarkan terus diputarkan yang hasil rekaman kita tadi. Oh, bukan bacaan berita naskah yang bukan naskah. Kalau itu kan berita
hasil produksi itu ada pengantar beritanya gitu, lead Ya, beritanya lah leadnya, gitu ya. ya, ha. Kan Gunung Merapi sekarang berubah status dari level siaga menjadi waspada. Berikut laporan Yudi Pram Agustino seperti itu. Yes. Ha. Habis itu penyiar memutarkan hasil rekaman kita yang berbentuk MP3 gitu. Yang sudah direkam Yang tadi. sudah direkam tadi. Berikut itunya tadi, apa soundbitnya tadi. Soundbitnya udah terangkum Udah dalam masuk di dalam satu file file tadi. tadi. Kita semua gitu. Berarti panjang juga ya, sama kayak TV juga ya. Kalau Iya. TV kan liputan, proses editing gambar, Iya. kemudian bikin naskah, kemudian diupload, dikirim ke redaksi, kemudian redaksi menurunkan ke produser, produser menayangkan begitu, di editing, bla 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 bla, sebelum disiarkan. Iya betul. Cuman bedanya semuanya suaranya suara kita lagi gitu. Kalau kapan di TV mungkin sudah ada dubbernya ya. Dubbernya ya. Kita semua kita gitu Oh, di radio. Jadi cukup lama juga prosesnya. baru paham. Karena kan kalau untuk radio itu yang dibutuhkan itu kan para pendengar indera pendengaran kan. Iya, Indera betul. pendengaran. Jadi mereka melakukan aktivitas apapun, Sambil bersama. audionya tetap bisa didengar. Betul Beda ya. dengan Sasaran televisi kita kan ya. seperti itu ya. Mungkin orang lagi ada kesibukan di dapur kan berita kita jam 6 pagi nih. Mungkin ada ibu-ibu yang lagi masak atau mempersiapkan kegiatan rumah tangga lah ya, atau yang kita berita jam 6 mulai waktu Jam 6 pagi. Iya 6 pagi. Nah, terus di rolling, terus masuk kantor jam 6 pagi. Bukan. Kalau penyiar masuk jam 5 ya. Kalau kita di mau buka siaran ya. Kalau kita masuk jam setengah 8. Sama lah dengan karyawan kantor gitu. Kantoran. Ya. Nah, lalu kalau misalnya ada informasi atau ada plottingan liputan malam, berarti shift. Ya kita berbagi juga bersama teman-teman ya, siapa yang bisa liputan mungkin atau ditugaskan gitu untuk meliput kegiatan tersebut. Oke, bagi-bagi tugas lah ya. Iya. Karena itu bedanya kalau orang sudah biasa broadcast dengan sudah biasa broadcast dari duduknya aja nggak jelas. Beda kan, kalau saya dari tadi goyang-goyang aja nggak jelas. Ini udah diam aja gitu kan. Karena memang, nah gini, Iya. itu kan proses produksi dalam sebuah berita ya, iya. radio. Gitu. Iya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita ngomong nih, ngomong di dalam ruangan siar itu kan kecil lah ya, Iya. paling ya sebesar ini Ya lah. sebesarnya juga lah. Nah, sebesar ini menghadirkan kita ke siapa si audien ini, bagaimana caranya? Kan kita kan ngomong sini sama ini nih. Iya, iya. Nah, gimana caranya? Kalau beda kan kalau kita MC atau apa itu kan audiennya ada itu kan. Iya. Kalau ini kita di radio, bagaimana kita memasukkan vibe dari narasi kita itu ke pendengar itu gimana caranya itu? Iya, mungkin dalam sebuah dialog ya rekan Dona. Kita menyapa dulu ya tadi ya. Rekan Menyapa pendengar ini bahwa topik kita hari ini tentang katakanlah hasil pilkada misalnya. Ya. Hasil pilkada serentak 2024 dan kita sapa pendengar kita semua melalui pancaran siaran kita ya. Di mana mereka bisa mendengarkan, kita memancing topik kita pagi ini dan kita akan menghadirkan narasumber ini atau narasumbernya via telepon gitu kan. Disampaikan bahwa kegiatan ini dimulai dari jam 8 hingga jam 9 misalkan. Dialog bincang pagi kan jam segitu ya. Nah, nanti kita memperkenalkan diri, memperkenalkan narasumber, topik yang dibahas. Dengan mungkin dengan upaya itu kita mencoba menarik pendengar untuk mendengarkan siaran dialog kita gitu. Ya artinya kan kalau dialog iyalah oke kan kita ada face to face sama narasumber gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kan siaran sendiri nih, kadang-kadang di ruangan operator mungkin lah di ruangan yang berbeda gitu. Bagaimana kita menghadirkan diri kita itu seolah-olah menjadi audio kita itu datang Pendengar gimana ya? iya. Bahasanya itu kalau kita pendengar radio itu seolah-olah si penyiarnya ini berada sama kita gitu loh. Ya, mungkin kalau pengalaman sebagai menyiar ya, kita memang memperkenalkan diri ya ini itu kan ada daftar acara siaran ya, yang akan kita sampaikan bahwa jam segini sampai jam segini daftar acara siarannya ini, ada mutar lagu atau request lagu atau kegiatan lainnya gitu kan. Dalam daftar acara siaran itu lengkap semua dari mulai buka siaran jam 5
00 sampai tutup siaran jam 00. Sekitar 19 jam ya mengudara, yaitu kalau untuk penyiar ada 4 penyiar yang masuk dalam satu hari ya sesuai shift mereka dinas gitu ya. Nah, dalam satu shift itu ada daftar cara siaran yang akan mereka jalankan. Misalkan jam segini ada dialog, habis itu ada kegiatan putar musik bebas, atau ada cara request lagu gitu kan. Nah, di sana kita memperkenalkan produk siaran kita untuk memancing pendengar katakanlah menyatu ya atau mendengarkan siaran kita gitu. Artinya mungkin nggak misalnya kalau radio itu kan identik dengan musik tuh kan? Iya. Mau radio apapun, mau radio Pasti. berita Yang pasti ada dinantikan, musik gitu kan. Musik, apakah musik itu salah satu cara kita untuk menarik audiennya kita atau bagaimana? Iya. Artinya melalui musik itu kita berkomunikasi kepada masyarakat Pendengar audien mendengar ya. Iya. Nah, Itu di RRI kan ada yang namanya musik director ya. ya. Itu MD ya istilahnya. MD, ya, MD ini yang mengatur sulaman musiknya gitu atau apa aja dalam acara dalam 1 jam ini playlistnya diatur ya. Nah, mungkin kalau kegiatannya ada yang sifatnya request, itu kan pendengar yang mau merequest, itu terserahnya pendengar ya, mau lagu apa yang mau diputar ya. Kalau yang dalam kegiatan untuk musik director ini mereka menyusun lagu itu udah ada playlistnya dari jam segini yang begini ini lagu yang diputar gitu kan. Atau biasanya diganti-ganti setiap harinya gitu kan, setiap jadwal siarannya. Jadi melalui itu ya kita, karena kalau kita di RRI ada 3 stasiun ya, Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Itu memang beda-beda segmen musiknya gitu. Kalau segmen di Pro 1 kita lebih berita informasi ya, infotainmentnya nggak kurang gitu kan. Jadi kita lebih ke berita informasi, mungkin banyak kegiatan dialog atau laporan rekan-rekan reporter di lapangan gitu yang sedang liputan ya. Bisa juga laporan langsung ke studio. Kalau di Pro 2 memang genre musiknya nih lebih ke anak muda ya. Banyak musik-musik sekarang ataupun musik-musik di zaman-zaman lampau itu dipadukan ya untuk memancing pendengar generasi muda yang sekarangnya lebih suka musik genre apa gitu kan, atau grup band apa yang mereka suka gitu. Kayak anak senja istilahnya. Oke. Iya. Berarti, nah ini kan berarti tadi dari proses produksi berita dari radio, kemudian announcer, bagaimana kita meraih perhatian dari Pendengar ya, audiennya. Nah, berarti kan juga di situ ada segmen request lagu. Punya pengalaman menarik nggak ketika request lagu itu orangnya random atau tidak jelas gitu? Iya, kalau waktu jadi penyiar ya. Bentar. Jadi dari jurnalis baru masuk ke ruang penyiar? Bukan, kalau kita di RRI kan ada Rollingan yang itu namanya penyiar. Kalau penyiar ini memang dia sebagai penyiar gitu ya. Kalau kita di seksi pemberitaan namanya reporter, reporter radio. Reporter radio ini tugas hariannya kan memang memproduksi berita. Dan kegiatannya di studio biasanya hanya membawakan dialog gitu. Membawakan dialog sesuai jadwalnya. Membaca berita. Ya. Membaca berita itu penyiar langsung. Penyiar. Hasil dari produksi kita tadi kan. Itu bedanya ya. Bedanya. Mana? Berarti ada newsroom, ada production. Produksi ya. Ya, produksi. Dan penyiar memang kegiatannya hanya menyiar sesuai jadwal dinasnya gitu. Itu bedanya ya. Bedanya antara penyiar dengan reporter. Karena mindsetnya ada beberapa adik-adik yang bertanya itu kan. Iya. Kalau wartawan radio itu gimana cara kerjanya? Apakah dia cuap-cuap aja ngomong ngoceh-ngoceh aja, tidak jelas itu di dalam studio itu, lalu kita dengarkan gitu kan? Ya karena saya belum terlalu paham dengan dunia perradioan, makanya saya ngajaknya Bung Yudi ini kan yang sudah malang melintang. Iya. Mungkin yang tertangkap di masyarakat memang RRI, pasti dia nanya penyiar ya gitu kan. Ya, itu. Karena di bidang tugas RRI juga banyak ya rekan Donald ya. Ada bidang tata usahanya gitu kan, bagian layanan pengembangan usaha yang untuk sumber iklan pendapatan ya. Ada bagian teknik,
Ya, ya. Bagian siaran dan bagian pemberitaan gitu kan. 5 seksi di RRI gitu kan. Seksi, ya. Jadi orang anggapnya kita kerja di radio pasti Nyiaran gitu ya. penyiar Siar, ya. Iya pastilah. Kita sebagai penyiar yang ditanyakan awalnya. Karena memang mungkin yang paling utama itu di RRI ya penyiarnya mungkin ya yang jadi ujung tombak ya. Ya. Karena Hostnya lah ya. hostnya lah. Kalau di TV, Kalau di reporter kita kan hanya untuk mengisi jadwalnya penyiar ini gitu kan melalui berita yang kita produksi seperti itu kan. Pernah nggak jadi membacakan berita sendiri? Maksudnya dalam suatu program siaran kita sebagai membawakan berita itu. Iya, kalau membawa berita langsung penyiarnya sebagai pembaca berita. Artinya Bung Yudi rekan Yudi sebagai penyiarnya gitu. Enggak. Sebagai penyiar saya dulu pernah di bagian penyiar. Jadi penyiar pernah di awal-awal karir di RRI ya. Di Pro 2 pernah jadi penyiar. Kalau kita penyiar kan penyampai informasi juga kan dari berita yang telah diproduksi teman-teman gitu. Iya. Artinya Bung Yudi udah rekan Yudi ya jadi rekan yang budiman, rekan-rekan yang budiman. Itu ya bahasa sapaannya ya? Sapaannya pendengar. Pendengar yang budiman. Saya mirip suara si Pak siapa namanya dulu? Aduh, Pak sering bawa berita-berita malam itu loh di RRI Pusat itu. Pro 1 berarti ya? Pro 3 Pro 3 ya. Jakarta ya. Iya. Sering saya dengar itu waktu masih muda lah ya. Jadi sudah berapa lama nih berkarir sebagai jurnalis radio? Reporter ya. Udah sejak Februari 2009 ya. Hampir 16 tahun lah ya. 16 tahun. Berarti udah 16 tahun itu ibaratnya kalau ini besok tahun depan udah Sweet 17 kan? Enggak, tahun depan 16-nya. Oh, tahun depan 16. Iya, Februari depan gitu. Kalau untuk usia itu udah remaja lah ya. Iya. Remaja. Tapi kalau dalam perjalanan karir itu sudah termasuk senior itu. Iya. Karir kan. Baru 16 tahun. Baru 16 tahun. Masih banyak senior-senior yang besok mau pensiun gitu kan. Iya. Masih banyak. Tapi at least kalau bicara tentang jurnalisme radio, apa dan maksudnya do and don't-nya itu kira-kira gimana? Artinya kalau misalnya sekarang di media sosial kan banyak tuh informasi di repost oleh netizen videonya ini informasi ini. Kalau radio kan tentu tidak bisa seperti itu kan? Iya benar. Kalau mungkin kita live streaming adanya ya. Oke. Kalau untuk siaran radio live streaming atau sekarang kita RRI juga sudah masuk ke berita online ya. Oke. Ada rri.co.id ya yang bisa juga dilihat ataupun dibaca oleh rri.co.id. Pendengar kita ya. Sekarang kita tidak hanya produksi berita radio hariannya gitu. Jadi berita online juga wajib kita produksi untuk website rri.co.id. Berarti bukan jurnalis radio dong jadinya? Iya, karena RRI sudah platformnya udah digital ya. Iya, sekarang udah merambah ke online dan malah juga sudah ada RRI Net ya untuk visualnya gitu. Berarti voice over ya. Bukan cetak tulisan iya kemudian live streaming video juga ya. Kalau secara sekarang kan udah ada RRI Net ya yang untuk reporter yang bisa memunculkan kita di visual gitu. Jadi RRI juga udah merambah ke dunia yang demikian gitu ya, karena podcast ini kan sebenarnya konsepnya, mindsetnya itu adalah seperti radio sebenarnya kan. Kita pakai beginian, pakai mixer, audio segala macam. Stylenya kan gitu kan. Makanya beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun belakangan ini kan ramai di YouTube misalnya kan podcast gitu kan. Sebenarnya kan ini aplikasi dari kerjaan radio sebenarnya. Betul sekali. Sebagai kan ada pembawa acara dan narasumber dan ada pertanyaan, ada jawabannya. Ada jawaban. Interaksi lah ya. Bedanya ini pakai direkam gitu kan. Iya. Di video kan. Kalau radio kan tidak. Gitu. Iya, kalau radio kan siarannya langsung ya. Kalau sekarang kalau di RRI kan sifatnya live ya. Sekarang penyiar ditugaskan dari jam 5 subuh sampai jam 10 ya. Jadi 5 jam itu mereka menyiarkan secara langsung gitu ya.
Berarti 5 jam itu ngomong di depan mic itu gimana rasanya itu ya? Iya, makanya tadi ada daftar acara siarannya ya. Dari jam segini ada siaran ini, jadi tidak monoton hanya ngomong-ngomong aja. Mungkin juga menyampaikan info, tips, ada segala macam juga ya. Ya Atau benar. memutarkan iklan atau Betul. Saya belum bisa membayangkan misalnya kalau seorang penyiar radio ya, kalau di sini kita bahas penyiar ya dari jam 5 sampai jam 9. 10. 10. Iya, Berarti 5 kan 5 jam itu Iya. ngomong ngoceh di depan ini itu kan. Iya, Itu gimana kita mengontrol mood kita itu kan tentu enggak gampang gitu iya kan. benar sekali. Karena sesuai daftar acara siarannya dinasnya 5 jam ya. Ada program ini, program itu yang telah disiapkan di meja siarnya ya. Oke. Dari daftar acara siaran itu kan memulai acara mungkin di jam 5 pagi sampai jam 10 ya. Memang kalau untuk ngomong-ngomong saja memang capek juga ya. Ya pasti kan. Iya kan. Ya Habis makanya ada potong-potong. kegiatan mungkin di jam segitu ada dialognya. Mungkin saat reporter ngisi dialog jam 8 sampai 9 mereka bisa katakanlah rehat ya dari kegiatan dia ngomong-ngomong tadi ya Ya gitu. ketika musik Ah ya, diputar mungkin dia misalnya kan. membantu untuk pas kita break dia mutarkan musik gitu. Diselingi, makan selang-seling gitu sarapan ya. atau apa gitu Bisa ya. ya mau salad segala macam mau makan gitu. Betul, betul. Karena kan ya bayangin juga sedangkan kita ngomong aja setengah jam kayak gini kan Udah capek capek ya. sebenarnya kan. Benar. Apalagi 5 jam gitu Benar. kan. Itu luar biasa sekali itu. Iya. Iya, iya, iya. Berarti untuk radio sekarang ini dewasa ini gimana? Apa namanya? Para audiennya itu gimana? Karena Ya. kan sudah banyak sekarang nih seperti media kita sekarang ini kan, ini kan podcast yang dicejar para audien itu sebenarnya kan audionya kita itu. Iya betul. Walaupun ada videonya di sini, gitu. Audio visualnya ada. Iya. Gimana itu kalau belakangan ini? Apakah radio masih diminati atau bagaimana? Ya kalau secara sekarang ya, kalau untuk radio kita perkirakan masih lah ya, karena mungkin saat-saat orang berada di atas mobil mungkin ya, yang membutuhkan informasi atau apa mendengarkan siaran mungkin bisa juga mendengarkan siaran radio ya, untuk mungkin informasi, mendengarkan lagu dan sasaran kita memang mungkin pedagang juga yang berada di pasar mungkin ya sambil mendengarkan musik atau apa gitu kan. Iya. Memang radio targetnya memang kalangan-kalangan demikian ya. Kalau untuk rekan orang ASN mungkin ya memang nggak sempat monitor lah ya, Ya, sibuk makanya. dengan pekerjaannya ya. Target kita memang ya anak-anak muda mungkin atau ibu-ibu rumah tangga, Masak di pekerja dapur, sosial lah ya. nonton radio Iya. gitu kan. Itu penyiar favorit saya gitu kan. Nah ya. Iya, iya. Nah, ada sesuatu pertanyaan yang agak menggelitik sebenarnya. Ya. Bahwa yang namanya penyiar, nah ini bukan bermaksud, mohon maaf, bukan bermaksud body shaming, bukan ya. Ya. Tapi rata-rata penyiar radio itu suaranya bagus. Mm. Tapi ketika meet up misalnya kan, itu berbeda. Gitu. Iya iya. Eh, Mungkin kalau apa? di radio dia lebih pakai suara diafragma mungkin ya, suara perut ya, menyampaikan. Oh, jadi radio itu pakainya suara gitu. Iya. Gitu. Iya lebih mungkin suara hariannya gini. Ah, Saat menyiar mungkin kan pakai suara diafragma. Lebih katakanlah lebih bass lah mungkin ya kalau bagi laki-laki ya. Sopran, ada Sopran sopran, atau ya. mezzo-sopran ya. Ya. Ya karena dia lebih ke pakai suara diafragma mungkin beda dengan bahasa yang digunakan suara hariannya lah ya, Iya, beda. iya. Kalau suara harian saya kan begini aja gitu kan. Tapi kalau ini kan Ya lebih ke beda gitu kan. di apa ya, memang stylenya gitu ya kalau kita di RRI, apalagi untuk penyiar Pro 1 yang lebih vokalnya lebih diupayakan seperti itu. Kalau karena target kita memang orang-orang kalangan yang remaja ke atas lah ya, sampai dewasa, sampai lansia ya, kan lebih mungkin dengan pembawaan yang lebih tenang, dengan vokal yang jelas ya, dan apa yang sampaikan informasi artikulasinya jelas. Mungkin pendengar di kalangan usia yang udah matang itu lebih katakanlah
enak dia mendengar siaran radionya gitu kan. Kalau untuk siaran yang di Pro 2 ya, karena kita kalangan anak muda memang tidak stylenya lebih santai lah gitu ya. Karena target kita memang kalangan remaja, usia remaja, Gen Z, Gen Y ya gitu. Ada spesifikasi khusus enggak tentang suara ini? Tentang suara kita ada latihan vokal juga. Oh, ada latihan vokal ada juga. Semacam bagaimana mempersiapkan kita stabil ngomongnya ya. Apalagi penyiar ya, dinasnya aja 5 jam ya. Ya itu Terus makanya berhubungan dengan mic ya. Ya harus profesional juga ya. Bagaimana kita membiasakan diri untuk katakanlah style kita dari awal sampai berakhirnya kita dinas itu katakanlah sama ya, tidak melenceng dari gaya kita awal sampai akhir gitu kan. Disesuaikan dengan kita dinas di Pro 1 harus stylenya begini, Pro 2 begini, beda lagi kan. Iya, artinya untuk mencapai ada kiat khusus enggak untuk mencapai suara yang kalau istilah anak muda-mudi sekarang itu deep voice. Deep voice. Iya. Itu kalau dulu kita ada guru vokalnya juga ya. Oh, ada guru. Yang penyiar ada senior ya. Turun-temurun lah seperti itu. Ada penyiar baru diajarkan lagi stylenya begini loh gitu. Artinya kalau buat membuat suara, kalau kita punya suara yang ya mungkin kata orang suara kita itu cempreng gitu, gitu-gitulah gitu. Ya memang nggak semua juga yang bisa jadi penyiar ataupun itu ya. Karena memang suara merupakan modal utama ya seorang penyiar. Bagaimana dia bisa mengikuti trennya RRI seperti ini loh gitu. Karena juga banyak ada diantaranya yang ikut seleksi mungkin jadi penyiar saat mungkin vokalnya kurang bagus atau kurang mengangkat suara atau apa. Ya nggak bisa juga karena tidak bisa sesuaikan dengan kapasitasnya RRI seperti ini loh penyiarnya. Standarnya gitu. Standarnya ini, gitu. Iya. Artinya kalau pernah nggak ketika mau siaran kita lagi pilek misalnya? Iya ada. Itu gimana itu? Kan suaranya kan agak gimana gitu kan? Iya memang. Misalnya. Jadi kondisi itu mungkin kita sampaikan aja mungkin kalau kita dalam kondisi flu mungkin ya pada pendengar kita yang mungkin tidak maksimal karena ya pasti ada gangguan lah ya. Iya. Kan manusia ini ada sakit juga kan? Betul sekali. Ya itu memang suatu hal yang wajar ya. Mungkin di saat itu kita sakit flu ini kan sangat mengganggu juga untuk seorang penyiar ya karena akan ada gangguan-gangguan dari kondisi kesehatan tersebut. Gitu. Jadi artinya di skip gitu. Bukan, dia tetap mendengar melaksanakan tugasnya. Mungkin kalau yang udah butuh istirahat atau izin dokter mungkin ya digantikan oleh penyiar lain gitu ya. Tapi kalau mereka masih mampu ya disesuaikan aja gitu. Oke. Ya begitu kira-kira ya pemahamannya. Kan karena pembahasan tentang jurnalis radio ini kan belum tidak terlalu banyak dibahas gitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik karena mindset masyarakat atau kita kebanyakan orang kan jadi jadi jurnalis radio ataupun penyiar radio itu hanya ngomong-ngomong di depan mic ini aja gitu kan. Kita seperti orang dalam tanda kutip orang gila gitu kan. Halo semua gitu kan. Padahal kan ada interaksi di situ gitu kan. Dan sejarah juga membuktikan bahwa radio lah yang menyampaikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia waktu itu kan. Dalam hal ini RRI lah ya. Iya. Nah, jadi begini, kalau sekarang ini kan marak seperti aplikasi Spotify misalnya kan atau podcast itu kan. Apakah akan menurut Bung Yudi, rekan Yudi ini menggeser peran dari radio ini? Ya makanya sekarang kita udah merambah ke dunia itu juga ya Donald ya. Kita juga udah ada kegiatan-kegiatan bikin podcast juga di RRI. Podcast RRI udah ada sekarang. Ada juga ya. Apa bedanya podcast RRI dengan siaran RRI? Mungkin kalau podcast RRI kita juga tampilkan di live YouTube ya. Tapi dia tetap siaran biasa. Bukan dicarikan tempatnya segmennya di luar jam siaran gitu. Memang produksinya untuk
siaran podcast gitu. Oh. Memang diproduksinya untuk tampilan di YouTube juga. Proses Iya. podcast itu ya. Iya, podcast RRI. Menarik juga ya, menarik. Podcast RRI ya. Iya. Tinggal searching aja itu sudah. Mau nanya apa lagi ya? Berarti kalau untuk olah vokal sudah, bagaimana mau mengkoleksi, bukan memproduksi sebuah berita, Iya. sudah. Ada sesuatu yang menarik nggak, yang unik nggak dari 16 tahun berkarir sebagai angkasawan kata orang, kata dulu ya. Iya, memang sudah banyak juga ya, 16 tahun, hampir 16 tahun berkarir. Ya suka dukanya ya sama lah, karena jurnalis media cetak, online, TV ya. Kita kan juga gabung di situ dengan teman-teman. Suka duka di lapangan seperti apa kan hampir sama juga ya. Karena kita juga Ada yang spesifik nggak? Misalnya diburu orang, misalnya kan, atau diteror atau kalau apa? diburu, diteror mungkin nggak ada ya. Atau diidolakan oleh para kaum ibu misalnya kan? Kalau idola mungkin ada ya, mungkin saat kita berkunjung kemana gitu, ditanyakan kerja di mana RRI, kenal. Nah, ternyata diri kita sendiri loh yang Oh, gitu? ditanyakan. Pernah juga sih. Oh iya. Ada fans-fansnya juga ya, rekan-rekan. Ada ya? Baik itu penyiar, reporter, ada fansnya masing-masing lah ya. Mungkin dia penggemarnya ini, saat dia membacakan membawakan siaran sebagai penyiar mungkin didengarkan oleh fansnya ya, atau saat berita kita diudarakan ditunggu-tunggu juga sama pendengar. Jadi identik dengan misalnya orang ini, audien ini adalah penggemar beratnya Yudi misalnya. Ketika ketemu di lapangan, oh saya yang nomor reaksinya mereka itu berkata gimana? Oh ini ya orangnya gitu kan, karena mungkin nggak pernah ketemu, hanya dengar suara kita aja di udara ya. Oh ternyata orangnya ganteng misalnya. Kan ada juga yang ekspektasinya begitu Iya, kan? ada. Kalau yang lebih banyak idolakan tuh mungkin ya penyiarnya ya, karena banyak interaksinya dengan fans RRI kan yang penyiarnya gitu. ya. Ini pasti dia punya fans yang sangat mengidolakan mereka masing-masing gitu. Iya. Tapi kebanyakan nggak tahu ya kalau sekarang data terakhir itu seperti apa, pendengar radio mayoritas Gen X. Bukan? Iya, mungkin saja jadi juga ya. Itu juga nggak punya data pastinya ya, rekan Donald ya. Gen X dan gen di atasnya baby boomer Iya, katakanlah seperti itu ya, yang udah usia 40-an ya. 40-an. Iya, mungkin. Kita berapa lama nih? Ternyata memang sebenarnya seru juga ngobrol dengan penyiar radio. Saya jadi sungkan gitu. Karena saya baru masih belajar untuk mencoba untuk bersiar di sini gitu kan. Tapi rekan Yudi juga berbicara kalau suara itu sangat menentukan, audio itu sangat menentukan. Iya, kalau kita sebagai dari radio lah ya. Kalau dari podcast apa yang sangat menentukan? Podcast kan mungkin lebih santai ya, stylenya tidak stylenya penyiar. Mungkin style kita seperti sekarang ini aja gitu, nggak terlalu formal ya. Mungkin dicari juga topik-topik yang ringan, yang katakanlah untuk memancing narasumbernya nggak terlalu kayak kita dialog kan, mungkin narasumbernya dari pemerintahan, kejaksaan segala macam ya. Ada juga masyarakat sebagai narasumber ya. Mungkin kalau podcast stylenya santai ya, udah sama. Perlu ini juga nggak? Perlu latihan vokal gitu? Nggak, beda. Oh beda ya? Podcast lebih santai aja, ngomong-ngomong apa adanya. Apa adanya. Oke. Ada yang mau ditambahkan sebelum ini, Bung? Rekan Yudi? Ya mungkin bagi rekan BPC yang berminat juga menjadi katakanlah penyiar atau reporter radio ya, mungkin peluangnya pasti ada lah ya, bagi generasi muda sekarang yang masih mungkin saat ini masih menimba ilmu atau gimana ya, karena ya kalau kita di RRI kan seleksi pegawainya kan melalui Kementerian Kominfo ya, CPNS, Kemendikbud sekarang. Kemendikbud ya sekarang. Ya persiapkanlah diri mungkin kalau memang berniat jadi broadcaster ya di RRI. Persiapkan diri, ikuti seleksi. Ya mana tahu ada rezekinya gitu ya. Seperti itu kita mengajak
masyarakat yang ingin mengembangkan karir yang kalau khusus di RRI-nya itu rekan Donald. Berarti itu sudah ya Iya. untuk berkarir di dunia audio di dalam hal ini di radio lah ya secara umum ya. Iya. Kita harus ya dimanapun sih sebenarnya harus tentu lebih banyak belajar apapun lah itu. Iya pasti. Tidak memandang basic apa, Iya. pendidikannya apa, yang penting mau belajar aja ya gitu ya. Oke ya. Bu rekan Yudi, terima kasih Iya, terima sudah kasih, rekan Donald. berkenan diculik waktunya untuk bercerita tentang lika-liku jurnalis radio. Iya, semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan BPC. Itu sudah. Terima kasih mau Ya. cerita di BPC. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.